pagi kelas 86. Selamat pagi Bu Koni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Lemes ya, saya ulangi. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Ya, hari ini saya memakai masker karena kondisinya kurang baik kesehatannya, nanti takutnya virusnya menyebar ke kalian. Nah, selanjutnya sebelum saya mulai ke pembelajaran, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selanjutnya, yang tidak masuk hari ini siapa saja sekretaris? Ika sakit Bu, Arya sakit, Gibran sakit, Nabil sakit, Raja sakit. Ya, terima kasih. Saya minta sekarang semuanya berdiri. Kalau kamu kesulitan di meja, boleh keluar dari kursinya. Di tengah ini luas, boleh di tengah sini. Menghadap ke saya semuanya. Boleh keluar dari kursinya. Sudah siap? Boleh, ya boleh nih. Itu sudah. Perhatikan tangan saya, tangan ke depan, ke atas, ke samping, ke bawah, ke depan, ke atas, ke samping, ke bawah. Sudah ya? Sekarang saya mulai tangan ke depan, tangan ke atas, ke depan, tangan ke bawah, turun lagi, siap-siap, tangan ke atas. Nah, masih ada yang salah. Ke samping, ke depan. Loh, depannya mana? Sekarang tangan ke depan, diputar-putar ke atas, putar-putar-putar, stop. Putar-putar-putar, stop. Stop. Loh. Stop apa putar? Stop. Kita ulangi, tangan ke depan, tangan ke atas, diputar-putar-putar, stop. Tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk kembali. Nah, itu tadi untuk menyiapkan kalian sudah konsentrasi atau tidak. Dan semuanya sudah sangat fokus. Buku paketnya silakan disiapkan. Sudah di meja semua. Nah, akan saya sajikan gambar terkait materi hari ini. Apersepsi. Yang pertama pertanyaannya gambar apakah itu? Yang kedua bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi? Kita jawab pertanyaan yang pertama dulu. Adakah yang bisa membantu saya? Gambar apakah ini? Silakan angkat tangan. Ya Lina, gambar apa? Gambar unjuk rasa. Gambar unjuk rasa. Bagaimana dengan yang lain? Setuju atau tidak? Setuju. Nah, bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi, Lin? Karena rasa ketidakpuasan masyarakat oleh kenaikan harga. Nah, kita lihat dulu gambarnya. Gambar yang pertama itu ada tulisan turunkan harga kedelai. Berarti di gambar tersebut kemungkinan harga kedelai pada saat terjadi unjuk rasa itu naik atau turun? Naik. Kira-kira kalau ada harga naik, kalian sendiri suka apa tidak? Yang disebutkan Alin tadi benar, rasa tidak puas. Tepuk tangan dulu buat Alin. Sehingga mereka melakukan unjuk rasa atau demo. Sama yang kedua ini juga petani. Nah, karena tidak puas, mereka akhirnya melakukan apa? Unjuk rasa. Unjuk rasa atau protes. Nah, bener Rasya, protes. Kamu sama kan ketika dikasih tugas terlalu banyak sama gurunya, protes nggak? Protes. Tapi tidak melakukan unjuk rasa, janganlah. Protes saja sepertinya sudah cukup. Oke, saya lanjutkan ya. Materi hari ini
konflik dalam kehidupan sosial. Nah, tujuan pembelajaran silakan saya tolong dibantu Nagita untuk membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran berbasis masalah atau problem Based learning. ini bisa diikuti kelas 8 6 diharapkan mampu memahami pengertian konflik dengan baik, mampu menjelaskan bentuk konflik sosial melalui handout atau manfaat dengan baik, mampu deskripsikan penyebab konflik sosial melalui handout dan Artikel. artikel dengan baik, mampu menganalisis akibat-akibat konflik sosial handout dan artikel dengan baik. Terakhir, mampu memberikan solusi cara menangani konflik handout dan artikel dengan tepat. Ya, terima kasih Nagita. Tujuan pembelajaran kita hari ini cukup kompleks, cukup banyak. Yang jelas nanti dalam saya akan memberikan artikel ke kalian dan nanti kita akan menganalisisnya, dicari akibat konflik, kemudian penyebab konflik tadi apa sampai menemukan solusi untuk menyelesaikan konflik yang ada di artikel. Sebelum saya lanjutkan, silakan membagi kelompok menjadi 5 sampai 6 siswa. Mau saya pilihkan atau memilih sendiri? Pilih sendiri. Silakan pindah membentuk kelompok. Karena kelompoknya sudah terbentuk, saya akan membagikan handout atau bahan ajar dan LKPD. Perwakilan kelompok silakan maju untuk mengambil. Sudah. Sebentar, Pak. Sama ini nih LKPD. Ambil satu Nagita, susah. Ambil satu. Sama ininya. Aku ambil. Nah. Ini satu-satu sudah. Saya jelaskan materinya dulu. Hari ini kita akan belajar tentang 5 topik ini. Yang pertama pengertian. Untuk pengertian nanti bisa kalian baca di handout ini yang sudah saya bagi, ada pengertian konflik. Kemudian bentuk-bentuk konflik. Yang ketiga faktor penyebab konflik sosial, keempat akibat konflik sosial, dan yang terakhir cara menangani. Nah, ini pengertiannya. Jadi konflik ini sebenarnya sebelum ini kamu sudah belajar konflik juga di beberapa pertemuan yang kemarin. Cuma saya memang masih belum menjelaskan pengertiannya sendiri itu apa. Jadi pengertiannya menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik ini percecokan, perselisihan, pertentangan. Dan konflik sosial itu pertentangan antara anggota kelompok masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Contohnya tadi dia persepsi apa? Persepsi tadi? Apa yang keras? Unjuk rasa. Unjuk rasa, iya. Bagaimana itu bisa terjadi konflik? Karena ada perselisihan. Kalau unjuk rasa antara siapa dengan siapa tadi? Masyarakat, petani dengan pemerintah, iya. Makanya ada kata-kata menyeluruh dalam kehidupan. Nah, bentuknya ini ada 5. Ada yang antar individu dengan individu, bisa seperti kamu dengan teman kamu, pernah berselisih kan ya? Kemudian antar negara. Kalau antar negara contohnya negara mana sama mana? Nah, itu yang lagi Rusia sama Ukraina sampai juga kan ya, sudah perang itu. Kemudian antar rasial, antar ras. Pernah kita bahas antar suku kemarin, yang di Indonesia suku apa?
Masih ingat perbedaan suku? Papua sama itu loh Dayak. Dayak sama? Papua. Dayak sama Madura. Di Papua itu ada suku Duga dan Lani. Kemarin ada terus Lampung dan Bali. Itu kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri apakah banyak? Sangat banyak. Apalagi perbedaan warna kulit di luar negeri itu bisa terjadi sering konflik hanya karena warna kulit yang berbeda. Sama itu konflik antar rasial. Kemudian yang keempat, antar kelas sosial. Nah, ini saya kalau di Indonesia apa pernah terjadi kira-kira? Di mana? Kalau mungkin kalau di Indonesia belum terlalu tampak, tapi kalau mungkin di film-film ya kamu sering melihat ini. Jadi antar kelas sosial ini ada kelas atas sama kelas menengah dan kelas bawah. Pernahkah kamu melihat ada atau nih biasanya tawuran antar geng? Nah, itu mungkin kalau di kita nggak terlalu sering terjadi, tapi kalau di luar negeri dan di film-film itu ada orang-orang yang merasa kelasnya lebih tinggi dengan orang-orang yang kelas menengah atau lebih rendah. Kemudian antar kelompok sosial. Ini sering terjadi di Indonesia. Contoh terbaru di apa? Tawuran pelajar. Bisa tawuran pelajar. Terus ini loh, supporter. Biasanya yang berantem mana sama mana? Kanjuruhan tuh beda kasus. Kanjuruhan itu bukan antar supporter, tapi dia memang konflik. Supporternya sama polisi. Tapi memang supporternya Arema dan Persebaya ya selalu berkonflik atau bertikai atau bertentangan. Kemudian contoh lain lagi, anggota pencak silat. Nah, anggota biasanya organisasinya apa? Yang sering berantem? Nah, PSHT, itu ya PSHW. benar. Yaitu PSHT dan PSHW. PSHW Winomo itu ya? Iya. Dua kelompok itu sering juga bertikai. Itu salah satu contoh konflik-konflik ini. Nah, untuk yang lainnya silakan sekarang kalian buka, ambil HP-nya, silakan di-scan bahan ajarnya. Dan jangan lupa di-scan artikel sesuai kelompoknya masing-masing. Bisa dimulai sekarang? Bisa, silakan kalian scan barcode yang ada di bahan ajarnya. Selanjutnya saya jelaskan LKPD-nya. Yang satu lembar ini nanti bisa kalian baca lebih lanjut. Di sana sudah ada pembagian artikel dan tugas ini nanti untuk karyanya kalian membuatnya di Canva. Bisa memakai HP, bisa memakai laptop. Yang sudah membawa laptop bisa memakai dan menggunakan laptopnya. Yang tidak bisa menggunakan HP-nya. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa dikerjakan? Silakan mengerjakan. Itu wae iki kok. Canva itu bentuknya banyak. Kamu tidak harus membuat yang modelnya presentasi. Di sana ada infografis, ada handout pun. Kalau kamu klik handout nanti muncul template-template handout seperti yang saya bagikan itu.
Silakan, jadi nanti bisa memilih template yang ada di Canva. Mohon diperhatikan nak, untuk hasilnya bagaimana. Nanti saya tolong dikasih linknya saja ya. Linknya dari yang pojok ini, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ini. Ada tulisan share di pojok sendiri yang putih atas. Nanti kamu copy link. Ini only you can access, ini kamu ganti anyone. Can editnya cukup yang can komen aja. Nah perhatikan, ini nanti silakan di copy dan dikirim ke WA grup untuk presentasinya. Ada pertanyaan lagi? Silakan dilanjutkan. Mengapa? Kalau aku apa? Berarti aku siapa dulu ya? Hah? Aku siapa? Iya. Berarti kurang berapa? Ini apa? Ini Bagaimana? bagaimana? Berarti kurang 2. Ini dikit banget cuy, besar. Emang ini kan dikit sih, ini kan dikit. Emang harus memuat 5 W-nya itu. Iyalah. Ya kalau emang nggak ada di sini ya nggak usah. Lah ya makanya itu. Kalau nggak ada di situ kan Kenapa nyebel-nyebelin? nggak paham. Nah, tapi nanti ada yang nanya kalau misalnya nggak ada kapannya. Misalnya kan kalau ini ada kan. Kalau nggak ada kapannya, mesti anak-anak pada nanya kapan itu. Kapan? Pasti ada. Kamu harus misalnya 5 W 1 H. Iya. Aku siapa kan? Siapa berarti aku itu? Aku siapa kapan harusnya? Salah satu. Enggak ya? Kapan? Gimana? Kapan? Ini kan anggota kelompok, Ya, kelompok kelompok 5. Terus kamu tolong cari ini tuh dong. Apa itu? Bagian apa? Aku buka apa? Ya, berarti. Kamu tolong cariin di mana? Bagian di mana, Kak? Di kolom 5. Ini tak bikin dulu. Amel. Ini kamu berarti nanti ngelakuinnya gimana? Ini udah dikit ya? Udah dikit. Dirangkap sih. Kalau dirangkap nanti Gini aja kayak misalnya polisi apa ya? Kayak kamu yang benar-benar penting gitu loh, kayak 5W 1H kan. Nah, itu kan ada what, who, habis itu when, kapan kan. Nah, itu nanti itu kamu tinggal kayak ambil pada masa itu polisi kayak mengamankan pada jam ini, pada tanggal ini gitu loh. Jadi kayak enggak terlalu banyak gitu loh. Kan soalnya nanti kan apa ya? Tapi ini loh udah duit kita tidak. Terus habis itu nanti kronologinya bagaimana kan? Itu apa? Nanti kronologinya kita tulis juga. Jadi kayak misalnya karena ketakutan Rizky bersama kekasihnya melarikan diri. Nah itu kita juga tulis. Karena apa ya? Kalau misalnya yang kayak gini, nah yang disebutkan sama polisi atau disebutkan sama yang saksi ya. Saksi. Nah, itu nanti harus tetap ditulis karena kan ini apa ya? Kesaksian. Jadi harus ditulis, oke? jadi Coba dirangkum lagi. Lebih dikit dari yang biasanya. Ini tadi benar mengapa itu tadi ya kan, terus habis itu Mengapanya, kenapa pelaku pembegalan tadi di penjara? Iya. Jawabannya ada. Terkena pasal apa? Pasal. Oh, pasal. Undang-undang. Pasal 365 Pasal 365 ayat 2 KUHP, yakni penjara selama 12 tahun. Iya, Mbak, tapi tetap ditambahkan akibatnya tadi ya. Akibatnya pelaku begal tadi ke korbannya bagaimana, kemudian apakah ada yang bisa atau meninggal. Oke, Iya. Silakan bisa dilanjutkan. Iya. Ayo. Ini memang dipisah. Iya. Tapi sudah ketemu semuanya jawabannya? Sudah. Yang kurang apa? Where sama who. Why-nya, juga. why penyebab. How-nya sudah ketemu solusinya? Sudah, tinggal
Di copy paste. Tinggal kopas. Akan dilanjutkan. Yang ayo yang sudah silakan Pakai soal yang bawah satu atau soal itu tidak harus ditampakkan. Kamu dari tadi sudah mengerjakan langsung jawabannya kan, nggak masalah. Yang penting intinya itu keluar. Kayak mengapa, berarti itu jawaban dari penyebabnya. Kenapa bisa terjadi konflik ini tadi? Nah, nggak masalah kalau kamu sudah mengerti. Waktu kurang 3 menit lagi segera diselesaikan, kemudian ringnya bisa kelompok-kelompok yang belum selesai segera diselesaikan. Tepuk ulang. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Tepuk tangan buat kita semua. Waktunya sudah habis. Ini yang sudah masuk di grup. Yang pertama mengirim tadi kelompoknya Adam ya, saya buka. Silakan maju untuk kelompoknya Adam, kita beri semangat presentasi yang pertama. Silakan. Saya tak mundur. Silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan ringkasan artikel konflik antar kelompok silat tertim diutus 12 pelaku pengeroyokan. Sebelum itu, perkenalkan, saya Saiful Muhammad Abdul Kabul. Saya Gantama Bagian dan 1. Saya Alena Desmond. Saya sama Bidara Putri Ringkasan kami berdasarkan 5W12 buat well when who why how. Akan kami bacakan soal-soalnya. Konflik apa yang terjadi? Bagaimana konflik itu terjadi? Kapan konflik itu terjadi? Siapa yang terjadi konflik ini? Semua konflik ini terjadi. Bagaimana solusi dari konflik itu? Untuk buat dan where akan dibacakan oleh Adi. konflik apa yang terjadi? Aksi tawuran antar perguruan silat antara kelompok PSHD dengan kelompok PSKB. Di mana konflik tersebut terjadi? Konflik ini terjadi di dua lokasi yang berbeda, yaitu di Jalan Raya Konflik Kelurahan Mabesari, Kecamatan Sidoarjo, dan Jalan Raya Depan Museum Hutan Tua, Kecamatan Buda. Lalu dan itu akan dibacakan oleh Peristiwa ini terjadi pada Indonesia Agustus 2022 Malam. Siapa saja kami yang memiliki 6 pelaku dari kelompok PSHD, 2 pelaku dari kelompok PSHD, 4 pelaku dari kelompok PSHD dan PSHD. lalu
bisa terjadi karena para pendekar muda dari beberapa perguruan silat di Sidoarjo terlibat pengeroyokan. Bagaimana solusi dari konflik tersebut? Sebaliknya kepolisian lebih sering melakukan patroli terutama jam malam untuk mengantisipasi terjadinya tawuran. Dan sebaiknya pimpinan setiap kelompok dipertemukan budaya yang damai agar tidak terjadi persoalan lagi. Oke, apakah ada pertanyaan atau komentar? Silakan angkat tangan. Ya, silakan bisa. Saya di sini. Ya, sebentar. Nama dan nomor absen? Nama Maulana absen 15. Saya mau bertanya siapa saja pelaku yang mengeroyok korban di depan museum Puntang. Pelaku yang mengeroyok korban di depan Museum Putantular, Mas. Siapa saja? 4 pelaku dari kelompok IPSP Kerasakti. Ada namanya kah di sana? Atau inisial? Inisial saja. Inisial ada. Yang saya masukkan. Oh, tidak dimasukkan, tapi hanya inisial. Karena ini menyangkut kasus kriminal, jadi mungkin namanya memang sengaja tidak dimunculkan. Dan itu masih pelajar atau sudah dewasa, Mas? Ada usianya? Dewasa. Ada yang ingin menambahkan? Rizky? Tidak. Atau kelompoknya Ihsan yang lain? Tidak. Jadi pelakunya ada 4, Mas. Bagaimana Ihsan? Ya. Silakan dilanjutkan. Yang lain apakah ada yang bertanya? Silakan yang ingin bertanya lagi. Silakan Adit. Nama nomor absen? Silakan. Mana saja pengeroyokan itu terjadi? Mana saja pengeroyokan itu terjadi? Pertanyaannya akan dijawab oleh ahlinya. Di slide ada, bisa ditunjukkan Adam, bisa ditunjukkan. Tadi saya sebentar Alina, biar temannya yang juga melihat. Nah ini, Konflik ini terjadi di 2 lokasi yang berbeda, yaitu di Jalan Raya Ponti, Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan Jalan Raya depan Museum Putantular, Kecamatan Butulan. Untuk pengeroyokannya di depan Museum Putantular. silakan. Lalu yang lain? Ada lagi? Sebutkan nama, nomor absen. Nama saya Yuliana Jaya Merani, absen 33. Saya ingin berkomentar. Suaranya kurang jelas dan tidak terdengar. Oke. Oke. Yang lain? Ada. Sudah tidak ada yang bertanya, sebentar ya. Ini kalian, ini terjadi, saya lihat tadi Agustus ya Mas ya? Apakah ada yang mendengar kabar ini? Tidak ada yang tahu sama sekali. Padahal terjadinya dekat sekolah kita ya. Yang pertama itu di Kelurahan Magersari. Di mana itu? Di Gor ini bukan? Gor. Ponti itu di Gor. Mungkin itu Magersari yang dekatnya Gor sana. Bukan Magersari yang dekat sini. Kemudian yang kedua di depannya Putantular. Nah, ini himbauan untuk kalian. Ternyata memang di jalanan area Putantular, kalian rumahnya kan beberapa ada yang daerah sana juga ya, atau melewati ke sana. Jalan yang tembusan dari Pagerwojo ke Putantular Transmart. Nah ya, jalan Transmart baru itu ternyata rawan. Bukan hanya kasusnya benar Rasya, begal juga, bukan hanya tawuran pencaksilat. Bahkan siang hari itu beberapa pelajar itu banyak yang dibegal di sana. Nah, pernah mendengar kasus ini enggak? Tidak. Makanya hati-hati, kalau yang sudah pernah, kamu karena usianya masih pelajar, belum punya SIM, jangan pakai motor sendiri yang pertama. Yang kedua, kalau lewat ke sana jangan sama teman-teman, tapi sama orang dewasa, entah orang tua, atau kakak kamu, atau tante, pokoknya bukan kalian sama-sama teman sekolah yang usianya SMP atau SMA. Kenapa? Namanya begal itu tidak kenal ampun ya. Tidak memandang kalian masih SMP atau apa, justru kalian masih pelajar, enak jadi sasarannya. Karena pasti kalian akan takut nggak kalau kena begal? Nah, enggak. Semoga tidak ada yang kena begal. Dan kalau lewat sana itu hati-hati.
Padahal di sana sudah dibangun banyak sekali kafe ya. Kemudian resto-resto, banyak tempat penginapan. Transmed juga ada di sana, tapi saya juga heran kenapa di sana masih ada begal dan konflik seperti ini tadi. Mungkin karena di sebelahnya musim pas itu masih terdapat banyak ilalang. Nah, itu ada tempat-tempat yang memang kosong. Jangankan malam hari, siang pun itu, ya mohon maaf, ada begal dibuang ke sana pun nggak akan ketemu karena ilalangnya sangat panjang-panjang. Itu jadi perhatian, hati-hati kalau sana. Silakan ditutup, Said. Nah, mungkin itu saja pengungkapan dari kami. Mohon maaf terima kasih telah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup. Selanjutnya silakan maju untuk kelompok 4, kita beri semangat kelompok 4. Perlu ke UKS? Ke UKS? Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang konflik batas wilayah Sidoarjo dan Pasuruan. Nama saya Rasi Satria Wibowo. Nama saya Tantia Melo Faiza Rosenda, absen 31. Nama saya Gaida Azara Diwisha, nomor absen 11. Nama saya Vinsali Fakrudin, nomor absen 9. Saya Karim Lina Tasya Kuranti, nomor absen 13. Yang pertama akan dibacakan oleh Tantia. Penjelasan yang ada di dalam artikel ini adalah batasan wilayah antara Sidoarjo dan Pasuruan ternyata masih bermasalah. Bahkan konflik terkait batas wilayah antara Kabupaten Sidoarjo dan Pasuruan di wilayah dekat Kecamatan Jabon kembali pecah. Yang kedua akan dibaca oleh Gaida. Penyebab dari masalah ini adalah pemanfaatan lahan sedimentasi yang digunakan untuk tambah, dan hal tersebut memicu emosi warga Pulau Kerto. Mereka tidak terima dengan menggunakan 6 perahu menghentikan pengerukan lahan tersebut. Yang ketiga akan dibaca oleh saya. Konflik ini terjadi pada Selasa 12 April 2016 di Kabupaten Sidoarjo dan Pasuruan di wilayah dekat Kecamatan Jabon. Dan konflik ini terjadi antara warga Sidoarjo dan warga Pasuruan. Solusi yang ini terakhir, solusi masalah ini untuk menghindari gesekan warga antara kedua desa tersebut, pihak Polres Pasuruan, Bekas Pol Pasuruan, Polsek Jabon, dan kedua warga desa sepakat untuk sama-sama merendam masanya. Terkait batas wilayah tidak ada masalah, tinggal masalah pengolahan lahan, keduanya akan dipertemukan kembali di provinsi. Apakah ada pertanyaan? Silakan yang ingin bertanya, menanggapi. Adam. Sebentar Mas, nomor absen, nama. Saya Dr. Batiar, absen 1. Ya. Apa penyebab dari konflik batas wilayah Sidoarjo dan Pasuruan? Pemanfaatan lahan sedimentasi yang digunakan untuk tambah, dan hal tersebut memicu emosi warga Pulau Kerto. Mereka tidak terima dengan pemanfaatan lahan sedimentasi yang digunakan untuk tambah, dan hal tersebut memicu emosi warga Purwokerto. Ada yang ingin ditambahkan oleh kelompok lain atau kelompoknya Adam? Setuju atau tidak dengan jawaban ini? Sudah cukup, Dam? Kelompok yang lain? Bagaimana, Said, Alina?
Ada tanggapan atau komentar? Tidak ada, silakan dilanjutkan. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Ada lagi yang bertanya, masih banyak. Siapa Mas? Nagita, silakan. Absen? Nama Nagita Kirana, nomor absen 2. Pertanyaannya kapan terjadinya konflik tersebut? 12 April 2016. Silakan dilanjutkan lagi. Apakah ada lagi? Ya. Nama saya Amalia Zarina, absen 4. Saya mau komentar suaranya Vinsa, Rasya sama Ega tadi kurang keras. Silakan ditanggapi kelompok yang presentasi. Baiklah, ya, terima kasih. Masih ada lagi sepertinya. Ya, saya. Ya. Nama absen? Nama saya Taya Minjawati, nomor absen 6. Apa akibat terjadinya dari konflik tersebut? Akibatnya Mas setelah terjadi konflik ini. Bagus sekali pertanyaannya Ataya. Karena ini yang bermasalah dua daerah ya. Ada wilayah Sidoarjo dan Pasuruan. Setelah terjadi ini akibatnya apa? Bisa ke masyarakatnya boleh atau ke pemerintahnya juga boleh. Kelompok lain boleh membantu. Di Banajar itu ada artikelnya, bisa kalian scan. Silakan bisa membantu mencari jawaban akibat dari terjadinya konflik ini. Bukan dilempar-lempar Fiona. Rizky, ayo. Silakan yang bisa membantu kelompok 4 angkat tangan untuk pertanyaan dari Ataya ya. Nama, nomor absen? Nama saya Said Fadil Muhammad, absen 30. Ya. Akibatnya adalah hubungan antar warga di dua wilayah semakin memburuk. Tepuk tangan untuk Said. Ini sudah jelas ya jawabannya. Ya pasti itu. Ketika ada pihak yang bertikai, kira-kira hubungannya tambah baik apa tambah buruk? Sebenarnya bisa tambah baik kalau memang ada penyelesaiannya yang baik-baik. Tapi untuk kasus ini memang belum menemukan ya penyelesaiannya kan tadi. Tapi sementara diredam saja masanya antara masyarakat Sidoarjo dan Pasuruan. Menemukan akibat yang lain, Mbak? Mas, untuk konflik ini? Sudah cukup, terima kasih. Kalau begitu Said, silakan dilanjutkan. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompoknya Ataya, kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang artikel nomor 2 yang berjudul Polisi sebut video TikTok jadi sebab tawuran pelajar di Kenjeran Surabaya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ataya Mikaela Siva, nomor absen 6. Saya Yuliana Jayakarani, absen 33. Saya Rahmat Ali Hasan, absen 25. Saya Nalendra Wartangga Nirwana, absen 23. Saya Arya Bayu Pradewira Dharma, nomor absen 5. Sebelum memulai presentasi, mari kita tepuk wow. Semuanya perlu berdiri? Perlu berdiri, Mbak? Berdiri dulu semuanya. Tepuk wow. Dibentuk dikasih W. Tepuk wow. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow. Aku dulu ya.
Yes. Nanen saya. Yes, selamat sih. Apa informasi yang menyebabkan para alumnus atau lulusan tersebut emosi? Kedua kubu memutuskan untuk bertemu dan hendak melakukan tawuran. Siapa penyebab terjadinya tawuran? Terjadinya tawuran tersebut disebabkan karena kesalahpahaman oleh anak-anak pelajar SMP atau SMA. Di mana aksi tersebut terjadi? Di Jalan Tandu, Kenjeran, Surabaya. Kapan terjadinya tawuran tersebut? Aksi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 pada pukul jam 1 malam lebih 5. Mengapa tawuran tersebut bisa terjadi? Pertingkaian itu disulut unggahan video dalam akun TikTok salah satu pelajar. Dalam postingannya itu diduga salah satu pelajar melecehkan lambang salah satu sekolah di Surabaya Timur. Bagaimana cara menurunkan kedua pihak? Aksi tersebut didatangi oleh Babi Kamtibmas dari kepolisian, TNI maupun Kecamatan Kenjeran. Kini kedua pihak telah didamaikan. Akibat dari konflik di atas adalah akibat dari terjadinya konflik tersebut, untungnya tidak ada korban sama sekali karena aksi kedua belah pihak batal terjadi dan justru mereka lari beramburan. Apakah ada yang mau memberi pertanyaan, komentar atau saran? Silakan angkat tangan. Saya dulu, Mbak, kamu back ke slide sebelumnya ini. Kamu undurkan slide-nya, back 2 slide sebelum ini sepertinya. Yang bagaimana? Nah, yang ini. Yang paling terakhir, perhatikan semuanya. Bagaimana cara menuturkan kedua pihak? Maksudnya menuturkan kedua pihak itu bagaimana? Menuturkan itu apa ya? Kamu tahu artinya kata menuturkan? Apa menuturkan? Tutur kata, bicara, bahasa yang disampaikan ya. Ini sepertinya tidak tepat ada di sini, Mbak. Bagaimana cara mungkin menyelesaikan? Atau bukan menuturkan? Ini cara penyelesaiannya. Jawabannya apa? Aksi tersebut didatangi oleh Kamtibmas dari kepolisian, TNI maupun Kecamatan Kenjeran. Kini kedua pihak telah didamaikan. Berarti cara penyelesaian ya. Bagaimana cara menyelesaikan, bukan menuturkan. Nanti bisa diganti. Silakan dilanjutkan, Mbak. Silakan yang mau bertanya, berkomentar atau saran, angkat tangan. Angkat tangan silakan. Nama saya Fiona Andani, absen 10. Bagaimana tawuran itu bisa terjadi? Penyebabnya. Ya, penyebabnya. Penyebabnya bagaimana bisa terjadi atau mengapa bisa terjadi? Mengapa penyebab terjadinya tawuran ini tadi? Tadi sudah disebutkan pas presentasi, ada di sana juga. Mengapa tawuran tersebut bisa terjadi? Fontnya terlalu kecil, nanti yang lain fontnya bisa diedit yang belum maju agar mudah dibaca. Mengapa tawuran tersebut bisa terjadi? Pertikaian itu disulut unggahan video dalam akun TikTok salah satu pelajar. Dalam postingan itu diduga salah satu pelajar melecehkan lambang salah satu sekolah di Surabaya.
Bagaimana Fiona jawabannya? Ada yang ingin menambahkan? Silakan dilanjutkan, Mbak. Silakan mau bertanya, berkomentar. Kaida. Yang keras. Nama saya Kaida Azhara Disha, nomor absen 11. Saya mau bertanya, terjadinya tawuran tersebut dari pukul berapa hingga pukul berapa? Waktunya terjadinya tawurannya. Waktu terjadinya apakah ada di sana? Kapan terjadinya tawuran tersebut? Aksi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 pada pukul 1:05 WIB. Silakan, ada yang ingin bertanya lagi? Perhatikan ini Mbak, tawurannya anak SMP atau SMA ini? SMP. SMP sama SMA. Campuran. Nah, berita-berita yang ada di daerah kalian sendiri seperti ini harusnya kalian yang tahu ya. Tapi saya yakin kamu belum mendengar berita ini sama sekali ya? Belum. Baru ini? Baru ini. Sekolah mana sama sekolah mana itu? SMP yang berada di Nggak ada, tidak disebutkan namanya karena menyangkut nama baiknya sekolah. Yang jelas awalnya berawal dari video yang ada di unggahan TikTok. Nah, ada pelajar yang membuat video TikTok, Fiona, dan itu mungkin ya menjelek-jelekkan salah satu sekolah atau sekolah yang lain, dan sepertinya memasang logo sekolahnya juga ya. Sekolah yang diejek tadi dan tidak terima, akhirnya ya itulah mereka tawuran. Ini yang harus diwaspadai. Saya yakin di sini juga ada beberapa siswa yang suka membuat video-video, entah itu di TikTok, di IG live, ngevlog. Kemudian kebetulan tidak masuk ya Haris ya biasanya. Haris dan Nabil yang mungkin suka membuat video tadi. Nah, sebelum kalian mengupload video-video yang sudah kan buat, hendaknya dipikirkan baik-baik dulu dampaknya, apakah memang video tersebut mengandung sara atau ucapan kalian dalam video tadi akhirnya bisa berdampak buruk. Kalau memang seperti itu lebih baik tidak perlu di-upload atau bahkan dihapus saja kalau videonya itu memang tidak berguna. Silakan Mbak Ataya, ditutup boleh. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Perhatikan. Satu kelompok yang mau maju dulu, nanti satu lagi. Ayo, kelompoknya siapa? Fiona, silakan Fiona. Berarti kamu terakhir. Iyalah, kamu tak tawari. Mbak, kembalikan lagi nggak jadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan kronologi dari kejadian residivis begal sepasang kekasih di Sidoarjo yang membawa samurai dan ancam korban untuk serahkan motor. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan saya Fiona Andani, absen 10. Saya Amalia Zarina, absen 4. Saya Amalia Khairunisa, absen 3. Saya Muhammad Rizky Faresi, absen 21. Saya Maulana Khairul Ihsan, absen 15. Buat apa? Polisi mengamankan Al dan MS warga Troboso, Taman Sidoarjo, pelaku pembegalan sepasang kekasih Jalan Bareng Krajan, Krian, Sidoarjo. AL adalah seorang residivis pencurian dengan kekerasan. Ia ditangkap tahun 2017 saat masih duduk di bangku SMA. Saat itu AL divonis 3 bulan karena masih di bawah umur. Mereka diamankan di rumah masing-masing tanpa perlawanan. Dari hasil penyelidikan, AL dan MS kerap beroperasi di sepanjang jalan desa Bareng Krajan. When? Kapan mereka dibegal? Mereka dibegal oleh kedua pelaku saat melintas di jalan desa Bareng Krajan pada Minggu 12 bulan 9 2021 dini hari. Menurut Kapolres Sidoarjo Kompol Kusumo Wahyu Bintoro saat kejadian, dua pelaku langsung memotong laju motor korban dan mengancam korban dengan samurai. Dalam menjalankan aksinya, pelaku ini langsung memotong laju motor korban hingga korban terjatuh, sambil mengancam korban dengan senjata tajam berupa parang atau samurai dan mengenai kaca lampu depan motor korban. Kata Wahyu saat melakukan pers rilis di Mapolres Sidoarjo Senin 13 bulan 9 2021. Bu, siapa yang menjadi korban pembegalan? Korban pembegalan AL dan MS adalah seorang kekasih yang sedang berboncengan, yaitu Rizky Maulana dan Tiara Sekar. Mengapa pelaku bisa dipenjara? Why? Karena pelaku melakukan sebuah pembegalan sehingga ia dipenjara sesuai pasal 365 ayat 2 KUHP, yakni dipenjara selama 12 tahun. Where? Di mana lokasi terjadi pembegalan tersebut? Mbak, slide-nya di mana yang dibacakan Nisan? Tidak sesuai sama ini. Kejadian tersebut terjadi di Jalan Bareng Krajan, Krian, Sidoarjo. Tidak apa-apa, dilanjutkan saja. How? Bagaimana akibat dari pembegalan tersebut? Akibatnya, kaca lampu depan motor korban terkena senjata samurai dan juga korban terjatuh sehingga luka ringan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan yang ingin bertanya. Alina, silakan. Pertanyaannya, apa penyebab dari pembegalan tersebut? Akibatnya silakan dibacakan.
Akibatnya tadi ada sebelum ini, bukan? Coba dibuka. Nah ini ada. Maka dibacakan oleh Amalia C. Akibatnya kaca lampu depan motor korban terkena senjata samurai dan juga korban terjatuh sehingga luka ringan. Ada lagi? Iya Kak Ida, silakan. Nama saya Gaida Azara Indonesia, nomor absen 11. Pasal 365 ayat 2 KUHP itu menjelaskan tentang apa? Silakan tadi dibuka, ada di slide. PPKN ya tentangnya. Bukan IPS. Nah itu loh, suruh jelasan. Silakan dijawab Rizky. Ternyata sudah dicari tadi memang. Ayo, silakan dijelaskan pasal 365 ayat 2 KUHP ini tentang apa Rizky? Tentang kekerasan, Bu. Kekerasan? Ya. Itu Atau saja. pembegalan. Pembegalan? Bagaimana Gaida? Yang lainnya apakah setuju? Sudah, terima kasih. Nanti kalau misalnya jawabannya kurang ini boleh kamu searching. Ada yang ingin dipertanyakan lagi? Oke, karena sudah tidak ada, maka saya akan akhiri presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di artikel itu tadi kan ada kan ya KUHP itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pembunuhan tetangga diduga dipicu cekcok suara musik di Lubuk Linggau Polisi Guru Yuda. Sebelum presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atif Al Fajar, absen 17. Perkenalkan, nama saya Fahri Dewa Prasetya, absen 8. Perkenalkan, nama saya Nagita Zarani Sifania Kirana, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Novia Dwi Andini, absen 24. Perkenalkan, nama saya Rara Putri Ramadhani, nomor absen 26. Apa penyebab terjadinya konflik tersebut? Berdasarkan informasi dihimpun, kejadian bermula saat Yuda mengingatkan Apita, teman Agus, untuk mematikan musik karena sudah larut malam. Di mana Agustus tewas? Di mana Agus tewas setelah berkelahi dengan Yuda di sebuah kosan di Di mana Agus tewas setelah berkelahi dengan Yuda di sebuah kosan di Jalan Pioner samping Hotel Hakmas Tabak, Kelurahan Mojopahit. Siapa yang membunuh Agus? Yuda terduga pelaku pembunuh Agus. Silakan dilanjutkan. Bagaimana kondisi Agus setelah berkelahi dengan Yuda? Agus tewas dengan kondisi luka 3 tusukan di bagian dada. Mengapa pembunuhan bisa terjadi? Karena Agus tidak terima jika Yuda
mengingatkan Apika untuk mematikan musik. Lalu terjadi cekcok mulut antara Yuda dan Agus. Mendengar Agus seolah menantang, Yuda pun langsung mengambil pisau dapur, langsung menusuk Agus sebanyak 3 kali bagian dada. Kapan Agus tewas? Pada hari Rabu, tanggal 16 bulan 3 2022. Dini hari sekitar pukul 12.40. Silakan, Mas. Solusinya adalah seharusnya Agus menerima dengan lapang dada atas nasihat atau masukan dari Yuda agar tidak terjadi cekcok. Apa ada yang ditanyakan, saran atau komentar? Silakan yang bertanya. Karin. Nama, nomor absen ya. Nama saya Karin Natasha Prati, nomor absen 13. Apa akibat dari permasalahan tersebut? Akibatnya karena adanya cekcok tadi. Apa yang terjadi di sana? Kejadiannya ini tanpa melihat itu kamu kan sudah menjelaskan. Yang terjadi di sini apa? Antara Agus sama Yuda tadi. Akibatnya adalah Agus mati. Nah itu akibatnya. Awalnya kenapa tadi, Mas? Awalnya apa? Kenapa Nagita aja Pak itu loh. Nagita yang keras Nagita. Awalnya kenapa Nagita? Perhatikan ini kejadian asli yang memang terjadi dalam berita. Awalnya kenapa? Memutar musik pada waktu malam hari. Malam hari. Terus yang nggak terima yang Agus atau Yudinya tadi. Yang menyuruh mematikan siapa? Yuda menyuruh Agus. Terus yang nggak terima Agusnya. Yang meninggal siapa? Agus. Berarti yang nggak terima Yuda. Akibatnya ya ada yang tewas tadi, Mbak. Silakan dilanjutkan. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Saran atau komentar? LC. Nama, nomor absen? Nama saya Amalia Helena, nomor absen 3. Siapa saja yang ada di kejadian tersebut? Yang terlibat di kejadian ini siapa saja? Ada Yuda, Apika, sama Agus. Bagaimana? Sudah ada yang ingin bertanya lagi? Nah, perhatikan, ini kejadian yang sangat seharusnya nggak perlu terjadi antara tetangga. Dan ini bisa hal-hal sepele seperti ini bisa menimbulkan dampak akibat yang sangat besar. Itu hanya karena memutar musik kan ya. Disuruh mematikan saja tiba-tiba orangnya nggak terima karena ditegur. Sebenarnya memutar musik pada malam hari boleh nggak sih menurut kalian? Boleh asalkan kamu tidak mengganggu tetangga. Kalau volumenya pelan siapa yang bisa mendengar? Ya kalian sendiri kan. Jadi memutar musik dimanapun kapanpun itu hak kalian selama tidak mengganggu orang lain. Sama seperti di sekolah waktunya pembelajaran, kelas kamu muter musik boleh nggak? Nah pasti nanti akan ditegur ya sama. Tapi nanti bisa dibaca lebih lanjut untuk yang lain. Sebaiknya ketika kita ditegur, solusinya apa? Apakah langsung marah? Enggak. Di Banajar itu juga sudah ada di handout-nya. Solusi ketika ada konflik. Misalnya menghindar. Daripada terjadi konflik. Tapi karena ini enggak terima sampai berujung penusukan. Dan tidak main-main karena sampai menewaskan dan menghilangkan nyawa seseorang. Itu yang harusnya tidak terjadi. Silakan ditutup, Mbak. Mas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah memperhatikan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Kamu punya keturunan Arab dan lain-lain? Karena presentasi sudah kita lakukan, alhamdulillah hari ini semua kelompok bisa maju presentasi. Dan review presentasi hari ini mungkin karena
cuaca sedang buruk, kondisi kesehatan kita juga kurang ya. Kalian juga saya lihat tadi juga banyak yang sepertinya sedikit sakit, banyak yang tidak masuk, sehingga suaranya mungkin kurang keras. Dan untuk selanjutnya, terima kasih untuk kalian semua. Semakin kesini, semakin lama kalian analisisnya juga semakin bagus. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Saya lihat kalian semua sudah bisa menganalisis sebuah masalah, sebuah artikel, dan bahkan bisa memunculkan solusi. Ketika di artikel itu tidak ada solusinya, seperti kelompoknya saya tadi ya, kelompoknya Adam, Said, dan Alina itu memunculkan solusi sendiri dari kelompok mereka karena memang tidak ada dalam artikel tersebut. Nah, selanjutnya silakan untuk tes tulis dibuka bahan ajarnya. Di belakang sendiri ada barcode yang harus kalian scan untuk mengerjakan tes tulis. Silakan dibuka bahan ajarnya. Kalian scan dan kalian kerjakan tes tulisnya. Untuk tes tulisnya, seperti biasa hanya ada 5 soal di sana yang sudah berbentuk AKM latihan untuk sumatif akhir semester kalian. Atif dan Fahri kerjakan sendiri-sendiri. Kerjakan sendiri-sendiri. Waktu kurang 2 menit lagi. Yang sudah selesai boleh disubmit. Tepuk 1. Nah, terima kasih untuk semuanya sudah masuk. Selanjutnya, kesimpulan belajar kita hari ini, ada yang bisa membantu saya? Silakan Said, kesimpulannya apa hari ini kita? Hari ini kita mempelajari konflik dalam kehidupan sosial. Untuk bentuk konflik sosial ada 5, yaitu yang pertama konflik individu dengan individu, kedua konflik antar negara, ketiga konflik antar rasial, keempat konflik antar kelas sosial, kelima konflik antar kelompok sosial. Penyebab konflik sosial adalah perbedaan pendapat dan kepentingan. Lalu cara menangani konflik adalah dengan cara menghindar, memaksakan kolaborasi dan tawar-menawar. Kita beri tepuk tangan untuk Said. Sangat lengkap yang sudah disampaikan oleh Said. Bentuk-bentuk konflik, penyebab dan cara penanganan ya tadi. Nah, untuk pembelajaran hari ini apakah menyenangkan? Menyenangkan. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Lama sekali ya. Tepuk IPS. Silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum pulang,
Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.